Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan teman-teman pada video sebelumnya, bahwasanya ingin melihat keadaan atau situasi dalam gedung itu sendiri. Dengan kesempatan hari ini, mari kita saksikan sama-sama. Kita saksikan sama-sama teman-teman bagaimana keadaan atau situasi dalam gedung itu sendiri. Coba lihat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk teman-teman, kami ingin memperlihatkan Twitter yang ampli yang kami pakai ini, LAT 3131T. Oke teman-teman, mari kita masuk. Senter dulu, senter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman gedung kami. Jadi ini benar ya. Ini Twitter tarik tapi sudah rusak. Ini di lantai 1 ya. Ini lantai 1. Jadi sebelumnya kami kasih tahu bahwasanya ini kita pasang skat gantung. Ini baru uji coba ya. Ini 1 meter tingginya skat gantungnya. Ini baru kita coba selama 6 bulan. Bagaimana perkembangan atau hasilnya ke depan. Tapi di sini saya tidak sarankan untuk mengikuti ini karena ini sementara uji coba. Sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwasanya saya banyak bereksperimen. Jadi ini suatu uji coba, saudara-saudara. Sebelumnya ini hanya los ini masuk, los ini masuk di sini. Tidak ada skat gantung. Ya ini baru pasang setelah panen 3 kilo 6 ons, 45 gram. Ya teman-teman. Ini pertama baru ada 1 sarang, 2 sarang, 3 sana. Ini belum beberapa sarang ini di sini teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan untuk mengikuti karena ini suatu eksperimen atau uji coba. Jadi apabila 6 bulan kemudian bisa meningkat pesat sesuai dengan apa kata orang-orang atau yang saya tonton di video orang-orang lain, bahwasanya skat itu perlu, skat itu penting. Makanya saya ingin coba. Saya tidak ingin hanya cerita, tapi saya perlu pembuktian. Karena gedung kami ini panen pertama itu ada 6 ons. 3 bulan kemudian ada hampir 1 kilo 9 ons lebih. 3 bulan kemudian lagi itu ada 1 kilo lebih. 3 bulan kemudian lagi, karena ini baru 5 kali panen, ada 2 kilo lebih. Terakhir ini kami panen 3 kilo 6 ons 45 gram. Ya teman-teman, ini. Jadi begitu teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan ini. Jadi ini baru skat gantung, ini baru ini. Kita mau coba. Jadi saya mau tes. Kalau memang 3 bulan kemudian perhitungan saya kan
naik kurang lebih 5 kilo nanti ini, karena biasa meningkat 3 bulan terakhir, 2 kali terakhir ini meningkat lebih 1 kilo sebelum diskat. Jadi sekarang diskat berarti 3 bulan kemudian kalau memang bagus berarti akan naik 5 atau 6 kilo. Jadi tapi saya target sampai 6 bulan. Kalau tidak bisa mencapai 8 kilo panennya per 3 bulan, berarti akan saya cabut kembali dan saya akan videokan nantinya, teman-teman. Jadi seperti juga penempatan Twitter ya teman-teman. Apa saya bilang? Twitter, saya bilang semua di gedung saya itu heksa. Ini heksa semua, kita punya apa namanya, inap. Karena dulu saya kan sudah bilang bahwa saya itu kurang lebih 6 tahun bereksperimen di gedung saya di Papua. Banyak video yang saya tonton bahwasanya Twitter harus beginilah, begitulah, 321 tak 322 lah, pokoknya banyak lah. Kadang-kadang katanya Twitter mengungkapkan. Di situ saya banyak bereksperimen dan kebetulan gedung ini saya bangun, saya juga masih dalam keadaan uji coba. Saya buat semua Twitter dengan heksa. Semua hanya dibalok ini. Semua hanya dibalok, tapi karena ini sudah dipasang apa namanya, skat gantung, makanya dilepas. Jadi ini tinggal 2, teman-teman ya. Jadi kita itu di sini tidak ada Twitter satupun tidak ada Twitter. Jadi semua hanya dibalok, semua itu heksa. Cuma ada yang sudah dibongkar karena mengingat pemasangan ini skat gantung ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman, ini dia sudah bersarang. Ini sarangnya yang kita panen kemarin 3 kilo 6 ons 45. Jadi memang kita ini video teman-teman real ya, real. Tidak seperti yang lain bahwasanya gambar kadang-kadang dia bilang 1 tahun begini. Begitu sarang banyak kita lihat di gambar atau di sampul video. Setelah dia masuk ke dalam, isinya lain dengan yang digambar di luar, karena mereka itu mengedit video. Kalau kami di sini semua video yang kita upload real, tidak ada editan. Karena alhamdulillah kita juga tidak tahu mengedit. Karena memang kita suka juga yang asli, yang real. Jadi di sini tidak ada rekayasa ya teman-teman. Sesuai dengan gambar apa yang ada. Bukan disampul begitu hebat. Setelah menelusuri videonya, malah tidak sesuai dengan sampul yang ada. Di sampulnya begitu banyak sarang yang kita lihat. Tapi setelah lanjut menonton video, ternyata hanya beberapa, hanya titik sarang begini. Oh ini sarang, oh ini lagi sarang, oh ini lagi sarang. Biasa juga saya bingung nontonnya. Tapi ya itulah manusia. Saya hanya mau ambil perbandingan, bagi saya itu kurang bagus kalau kita mengamati, karena kita terkecoh dengan gambar sampul. Oke teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman ada yang bertanya tentang ventilasi. Ini saya punya ventilasi dalam jarak 3 meter. Hanya dapat 1 ventilasi ya teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan, karena gedung saya ini semua serba cor. Semua serba cor ya teman-teman. Walaupun siripnya juga cor. Oke teman-teman, kita naik di lantai 2. Ini teman-teman lantai 2-nya ya. Ini lantai 2 teman-teman. Ini lantai 2-nya.
Jadi kita juga baru pasang rantailan ini. Jadi kita itu tidak ada, semua bisa teman-teman saksikan diri sendiri, bukan dengan ocehan, tapi sesuai dengan fakta bahwasanya kita tidak memakai Twitter di sirip. Tidak ada Twitter di sirip, hanya dibalok dengan heksa. Ini tidak ada dibongkar karena memang tidak pakai skar gantung. Terkecuali ini pakai skar gantung. Jadi kita mengurangi Twitter, pindahkan ke sana. Ya teman-teman, kami pindahkan ke sana. Ada 2 biji, 3 biji, 4 biji. Ya, tariknya ini. Ini teman-teman ya. Jadi kami di sini tidak ada rekayasa, tidak ada pembohongan publik. Kami memberikan edukasi sesuai dengan judul. Memberikan edukasi berarti memberikan pemahaman. Tapi bukan berarti saya mengatakan mereka salah. Tapi hanya sedikit ada kejanggalan. Kalau belum pernah dicoba, hanya mendengar dari video ke video, baru dia bilang tidak bisa. Seperti penempatan Twitter. Ini bukti menyatakan, supaya menyatakan. Anda melihat dari lantai 1 juga tidak ada Twitter di sirip. Di sini di lantai 2 ini tidak ada sirip, tidak ada Twitter di sirip. Semua hanya dibalok. Oke teman-teman. Ya, semua dibalok. Ini. Kalau saya mau bilang ini sarang, 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 capek saya. Maksudnya mungkin bukan itu yang teman-teman inginkan. Ya teman-teman, jadi ini kita Twitternya hanya dibalok dengan heksa. Macam ini tinggal 2 tidak bentuk heksa lagi karena ada yang rusak. Ada pun yang tidak berbentuk heksa, itu berarti sudah rusak atau dikasih pindah karena kekurangan Twitter. Oke teman-teman, jadi jangan terfokus mempersalahkan Twitter kalau kurang berkembang. Ya, ini jangan mempersalahkan. Ini jangan mempersalahkan Twitter kalau kurang berkembang. Seperti juga tarik, karena sebagaimana saya bereksperimen ini, karena ada teman dulu tahun 2017 di Kucing, itu uji coba Twitter inap ditaruh di lantai. Ya teman-teman, Twitter inap ditaruh di lantai, tapi bisa bersarang di atas di sirip. Karena memang logika, tidak mungkin dia buat sarang di bawah, pasti ke atas. Jadi suara itu kecuali barangkali kebisingan, karena mungkin kebisingan saya belum pernah uji coba, tapi saya masuk akal jadi saya tidak coba. Tapi kalau soal Twitter yang pemasangannya tidak teratur, saya pikir itu no problem karena dia hanya mengeluarkan suara di mana-mana dan wallet itu mencari tempat di mana dia aman buat sarang. Tidak terfokus kepada Twitter itu untuk membuat sarang. Adapun yang membuat sarang itu karena mungkin suara inapnya terlalu kecil. Ya teman-teman. Jadi ingat, itu mungkin karena suara inap terlalu kecil. Jadi saya sarankan inap jangan terlalu slow. Sebagaimana para konsultan sebelum-sebelumnya, bahwasanya suara panggil besar, baru suara tarik, suara inap lebih kecil. Itu pemahaman mereka. Bukan keliru ya, tapi itu pemahaman mereka. Tapi itu agak sulit cepat banyak burung. Karena burung merasa kurang temannya, atau mungkin terlalu bagaimana lau alam. Tapi yang jelas saya pernah uji coba itu kurang signifikan perkembangannya. Ini teman-teman, alhamdulillah bisa lihat saya sambil bicara saya sarangnya. Jadi seperti juga ini teman-teman, ini saya sengaja begini di lantai 2
Nah ini semua bisa teman-teman lihat, tidak ada apa namanya, tidak ada Twitter disirip. Tapi kalau sarang ada. Nah ini sarang, dia bersarang. Ya teman-teman, nah, ini kan kita habis baru panen ini, belum lama. Insyaallah kita perkirakan akhir bulan 8 atau awal bulan 9 bisa dipanen lagi. Dan mudah-mudahan bisa mencapai 5 kilo. Kalau tidak mencapai 5 kilo, berarti uji coba saya dalam skat berarti gagal, dikatakan gagal. Terus banyak teman-teman yang berpikir dan bahkan mengatakan komen di video saya sebelumnya bahwasanya ini gedung 10 tahun. Padahal saya ada komen itu, saya ada uraikan bahwasanya saya sudah 6 tahun masuk 7 tahun bereksperimen di gedung Walid saya sendiri. Kalau ini gedung ini baru 3 tahun 5 bulan. Itu mulai onnya. Tapi normalnya karena diserang tikus dan lama diserang hantu, burung hantu, itu baru, kalau tidak salah ingat, baru masuk 1,8 1,9 bulan. 1 tahun 8 9 bulan. Ya teman-teman. Nah, ini masih satu-satu sarangnya ya. Masih satu-satu. Ini habis dipanen ini. Jadi baru-baru teman-teman ini kita polos, tidak ada skat di sini, di ruang lantai 2 tidak ada skat. Karena kita memang baru coba lantai 3 dengan lantai 1. Kita coba-coba skat. Bagaimana perkembangannya. Ya, oke teman-teman, kita lanjut naik di lantai 3. Jadi ini ada skat ya teman-teman. Kita naik lantai 3. Bagaimana situasi di lantai 3. Nah ini teman-teman ya, di lantai 3 kebetulan sementara dibersihkan tai-tainya. Nah ini sarang teman-teman baru dia buat karena habis dipanen ya. Jadi kami juga pakai skat gantung di sini dengan bambu. Nah, ini teman-teman, kayak pakai skat. Jadi kalau di atas ini kebanyakan sudut ya sarangnya. Nah, kecuali di sini banyak ini. Jadi kami membuat video reel. Tidak ada sedikit pun editan. Kita reel. Jadi bisa teman-teman saksikan di lantai 3 pun itu tidak ada Twitter disirip. Ya teman-teman, tidak ada Twitter disirip. Karena banyak biasa yang mempersoalkan tata Twitter lah apalah. Saya katakan bahwasanya saya itu sudah segudang pengalaman dalam perwaletan. Walaupun saya baru 6 tahun dalam perwaletan, masuk 7 tahun, tapi saya selama itu bereksperimen. Bukan hanya belajar dalam YouTube, dengan kata lain hanya belajar begitu saja, tapi saya mempraktekkan di gedung saya di Papua. Makanya saya bilang gedung saya itu di Papua menelan biaya kurang lebih dari 1 M. Itu hanya bereksperimen. Parfum saja itu lebih 100 juta saya beli. Ini tidak ada teman-temannya. Sambil saya ngomong, sambil saya perlihatkan. Macam ini juga baru pasang ini, baru pasang. Sudah baru mungkin 3 bulan, 4 bulan. Tapi alhamdulillah sudah ada yang membuat sarang. Ya, tapi kalau anunya, apa namanya? Ada juga saya pasang kalau saya tidak salah di lantai 2 barangkali. Rantailan ini mungkin belum ada sempat. Karena kita semua baru uji coba. Karena semua juga di sirip ini bersarang juga. Tapi kita ingin menambah populasi dan bukan hanya kata-katanya, kita coba. Jadi kita tidak ada yang mengatakan lamanya belajar selama 6 tahun belum tahu-tahu tekniknya. Saya cuma bisa ketawa karena prinsip saya tidak pernah berhenti belajar sampai saya mati. Karena belajar itu wajib bagi saya. Jadi bukan karena tahu satu sudah berhenti belajar. Itu namanya goblok bagi saya. Hanya orang-orang goblok
yang bisa bicara begitu. Makanya ada juga yang komen bahwasanya sudah bagus, tapi ada 2 elemen yang harus dipahami. Itu dia komen di saya punya beranda. Jadi saya bilang, kalau memang ada kesalahan, saya sengaja meninggikan derajat dia dengan memanggil dia senior. Oke senior, kalau ini tolong pemahamannya, tolong dijelaskan. Tapi apa jawabannya? Jawaban mereka, dia bilang, sebelum saya jawab, Anda harus menjawab dulu. Mana lebih utama Twitter, SP, atau yang lainnya dalam gedung. Saya bilang, Anda ini mengatakan tadi bahwasanya ada 2 elemen. Tapi kok bisa lari kemana-mana? Terus dia lagi membalas komen orang yang bertanya kepada saya. Dia balas, silahkan hubungi saya punya WA. Wah, saya berpikir bahwasanya ini orang tidak beres. Kenapa saya katakan tidak beres? Karena dia ingin dihubungi secara WA. Sementara judul channel kami memberi edukasi. Memberi edukasi seseorang berarti gratis. Tidak ada dibayar. Oke teman-teman? Di sini ada kita pasang ini. Alhamdulillah dia sudah melengket sarang sana. Ini kita pasang baru belum ada 1 bulan. Ini kita pasang ral Thailand. Alhamdulillah sudah ada bersarang. Ini juga alhamdulillah. Ini kita pasang ral Thailand ya teman-teman. Nih ternyata ada juga sarangnya ini. Ini dia bikin di sudut. Pada akhirnya saya lanjut tadi. Saya bilang kalau Anda mau menjual jasa di channel saya mohon Anda get dari beranda saya. Atau Anda unsubscribe agar tidak melihat lagi video saya. Kalau mau menjual jasa di sini atau buat beranda sendiri. Kalau tidak, berarti saya blokir Anda. Karena saya tidak mau dikotori channel saya yang mana tujuannya edukasi, berarti memberikan edukasi kepada orang bukan berbayar. Oke teman-teman ya. Jadi saya lanjut itu. Ini teman-teman LMB-nya ya. Ini LMB-nya 55 kali 80 ya teman-teman. Ini jalan terjunnya. Ya, ini saya di lantai 3. Ini Twitter tariknya. Supaya jangan lagi teman-teman bertanya. Karena terus terang saya tidak bisa jawab semua. Apalagi sudah saya jawab pertanyaan sebelumnya. Dan apa yang saya sudah uraikan di video ini. Kemudian timbul pertanyaan karena saya lihat ada beberapa demikian. Itu saya tidak jawab. Karena saya sudah jawab komen sebelumnya. Karena saya juga tidak bisa hanya duduk di HP saja terus setiap hari, setiap waktu. Karena saya juga banyak kegiatan teman-teman. Mohon maaf. Jadi ini ini sudah banyak yang tidak berfungsi ya teman-teman. Ini macam ini tidak berfungsi karena ternyata sudah putus. Sudah putus. Ini sudah putus ini. Putus. Tuh. Sudah putus dia punya kabel. Jadi dia tidak bunyi lagi. Jadi sudah banyak yang tidak bunyi. Tapi itu no problem kalau sudah wallet sudah banyak, no problem. Tapi banyak juga yang merasa dirinya sudah guru, sudah konsultan.
Dia bilang itu tidak bisa, jangan coba-coba bunuh suara. Tapi saya hanya mau bilang di sini, ipar saya di Palu, dan kalau tidak percaya saya kasih lengkap alamatnya. Di Ampe Babo, di depan SMA, namanya Yuni Hunta, nama FB-nya ya, Yuni Hunta. Dia guru sekolah. Dia itu baru 2 orang bilang tidak bisa kalau banyak gedung apalah segala macam lah. Itu semua menurut pendapat mereka. Tapi mereka itu berbicara tidak pernah uji coba, hanya tahu bicara. Tapi dia tidak pernah uji coba karena takut. Surah Inap tidak boleh mati lah dalam 24 jam. Itu semua bukan pembohongan ya. Tapi itu semua keraguan mereka. Dan dia berbicara tidak sesuai dengan apa dia pernah lakukan atau tidak. Karena saya dengan bukti nyata, itu setelah 2 tahun kemudian, dia membangun lagi di belakangnya itu rumahnya. Karena itu gedungnya hanya 3x4, hanya lantai 2 di kamarnya dia buat. Itu sangat berkembang. Dan alhamdulillah 2 tahun kemudian, dia sudah membangun adiknya 3 lantai. Jadi kalau ada di antara orang Palu di sini, bisa ke dia, tanya, bilang Haji Harun yang suruh. Itu dia tidak pakai suara inap, suara panggil pun. Tapi banyak saya tonton video bahwasanya jangan coba-coba, nanti lari begini-begini. Saya hanya biasa tertawa melihat video-video mereka. Tapi saya senang maksudnya saya penikmat. Istilahnya saya menikmati apa yang mereka katakan sambil saya mengambil perbandingan dan saya uji coba. Jadi saya punya pengalaman dengan bukan teori tapi dengan praktek. Seperti teman-teman ada yang bertanya, Pak Haji, ini berapa ventilasi dalam gedung? Ventilasinya saya, tapi jangan mengikuti ya, jangan mengikuti, hanya bisa Anda uji coba atau sesuaikan dengan material dalam gedung Anda sendiri. Karena di setiap gedung itu berbeda untuk mendapatkan suhu dan kelembabannya. Tergantung materialnya. Jadi kita menempatkan sesuatu tergantung material. Seperti ini teman-temannya. Ini kami 4,5 meter ini lebar. Ini tidak ada ventilasi. Cuma ada bekas, tapi kami tutup. Ini kami tutup. Ini 4,5 meter ya. Terus ini jarak 3 meter ini di bagian barat ya. Bagian barat. Ini tidak ada lagi ventilasi. Ini 3 meter. Ini bagian barat ya. Ini juga 3 meter lagi lanjut. Tidak ada lagi ventilasinya. Karena gedung kami ini 8 kali 12, nanti dari 7 meter ke 9 baru pakai ventilasi 1. Ya, ini baru 1 ventilasinya. Terus ke sana juga 3 meter lagi, 1 lagi ventilasinya teman-teman. Ini 1. Satu. Ini 1. Jadi 4 meter lagi. Karena kelebaran ini 1 lagi. 4 meter lagi, 1 lagi. Begitu teman-teman. Jadi kami ada yang bertanya berapa Pak Haji ventilasi yang dia pakai. Ini saya punya gedung di lantai 3 ini ya. Ini 8 kali 12 ventilasinya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 teman-teman. Di depannya sudah tidak ada ventilasi, ya. Di depan terus tidak ada ventilasi. Jadi kami memperlihatkan secara real, bukan hanya ocehan. Ini real. Demikian teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan karena saya tidak tahu lokasi Anda. Seperti ada kadang-kadang orang memberikan saran, makanya saya sangat hati-hati memberikan saran karena sesuai dengan pengalaman.
Sebagaimana orang biasa saya lihat orang bertanya maupun di grup FB, saya lihat ya banyak di grup lah, langsung menjawab bahwasanya sekian ventilasi, begini tata anunya. Sebenarnya kalau mereka punya pengalaman, ya, ini bukan pengetahuan tapi pengalaman. Karena orang mengetahui tidak selamanya punya pengalaman. Dia mengetahui karena pernah mendengar, tapi tidak pernah mempraktekkan. Nah, seperti ini teman-teman. Lantai 2 ini. Lantai 2 juga kami tuh hanya pakai ini 3 meter udah baru satu. Ini ya. 3 meter baru satu, ya. Nah, 2. Nah, di sini kita tidak ada rekayasa. 3, 4, 5. Ini 3 meter baru ada satu ventilasi. Oke teman-teman. Di depan ini tidak ada lagi ventilasi 6 meter dengan 4 meter. Tidak ada ventilasinya. Ini tidak ada ventilasi. Tidak ada ventilasi. Ini ventilasi sudah tertutup ini kalau ini. Tapi tolong diingat bahwasanya jangan mengikuti ini tanpa tahu situasi wilayah Anda. Karena itu yang saya bilang tadi, banyak biasa orang langsung jawab tanpa punya pengalaman, hanya mengetahui karena banyak mendengar, jadi dia seperti tahu. Di setiap wilayah, catat dan ingat kata-kata saya, di setiap wilayah itu berbeda kecepatan angin. Dan kecepatan anginlah yang menentukan penerapan ventilasi. Karena di sini kami kebetulan kecepatan angin kencang tinggi, makanya tidak bisa banyak ventilasi. Karena ini awal on itu baru 5 bulan sudah ratusan sarang. Tapi karena dulu kita itu dalam satu begini kita pasang 3 di sini. Jadi jarak 1 meter ada ventilasi itu 3. Semua 3 di sini 3, pokoknya semua dalam satu petak itu 3. Itu setengah mati buat sarang walet. Karena sebenarnya dalam gedung itu tidak boleh ada angin. Maksudnya ada pun angin jangan terasa lah seperti itu. Maksudnya tetap ada hawa, karena kalau tidak ada hawa berarti kan kita mati. Tapi seakan-akan tidak ada angin. Nah, jadi makanya saya tutup, akhirnya jadi satu-satu. Kalau di depan itu yang saya tadi ini semuanya itu tidak ada, dalam 10 meter itu tidak pakai ventilasi di saat dia masuk burung. Begitu teman-teman. Jadi kadang-kadang orang menjawab berdasarkan pengetahuan bukan dengan pengalaman. Kami memberikan edukasi ini alhamdulillah sesuai dengan pengalaman, bukan hanya pengetahuan. Ya teman-teman. Memang antara pengalaman dan pengetahuan beda-beda tipis artinya. Tapi orang mengetahui belum tentu punya pengalaman. Tapi orang punya pengalaman sudah pasti bisa mengetahui. Oke teman-teman, dan ini real ya, real. Nah, ini kami baru buat real, baru buat apa namanya? Astagfirullah. Baru pasang rantailan. Ini uji coba. Ini uji coba. Jadi begitu teman-teman. Jadi saya pikir di video ini semoga bisa jadi pembelajaran bagi saudara-saudara. Dan kalau bermanfaat, di subscribe. Dan apabila kurang bermanfaat bagi saudara-saudara semua, silakan unsubscribe. Dan jangan ada komen yang menyesatkan. Seperti yang komen-komen sebelumnya, ada sudah beberapa orang saya blokir
karena dia memberi sanggahan terhadap saya minta agar tidak, kalau memberi arahan, agar tidak melalui WA. Maksudnya harus ada transparansi, saya bilang. Kalau tidak, silakan Anda unsubscribe atau Anda saya blokir. Oke teman-teman, karena tujuan kami di sini memberi edukasi. Karena kenapa? Kenapa saya terpanggil memberi edukasi? Saya itu sudah korban kurang lebih 1M gedung saya di Papua. Ya teman-teman, saya sudah korban. Dan saya tidak ingin teman-teman, apalagi mungkin yang hidupnya pas-pasan, ya, hidupnya pas-pasan, kasihan mereka. Dengan mengharap mungkin gedungnya bisa berkembang dan mengikuti apa kata-kata mereka, terus hanya ingin dibayar tapi tidak ada hasil. Ya teman-teman, karena saya lihat seperti itu. Bukan semua, tapi banyak. Seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang sampul begitu sarang hebat 1 tahun ini saya akan membongkar, 3 tahun gagal. Mari kita bongkar sama-sama isinya. Mari kita bongkar. Kalau kita telusuri videonya sampai habis, bingung apanya yang dibongkar ini. Apa yang dibongkar? Videonya juga kadang-kadang jelas lari-lari. Nah, jadi ini teman-teman ya. Ini saya sarankan lagi agar jangan mengikuti ventilasi saya ini kalau tidak sesuai dengan situasi wilayah. Karena di setiap, tadi saya bilang, di setiap wilayah itu berbeda kecepatan angin. Contoh saya punya di Papua. Di Papua itu saya dalam 3 meter begini saya pakai 9 ventilasi. Itu di Papua Barat, Kabupaten Pakpak. Ya teman-teman, karena kebetulan saya itu di Pakpak, saya sampai sekarang masih warga Pakpak. Saya pengusaha hasil laut hasil bumi. Jadi saya cuma punya, bukan cuma gedung ini saja, saya juga punya di Kalimantan, di Putus Sibau. Di Palu belum dikerja, itu saya masuk 2016. Itu di Ampe Babo pas di SPBU, tapi belum jelas itu bangunan bagaimana, karena kebetulan saya hanya bantu orang di sana. Kebetulan mereka mau disita oleh bank dan saya bantu 200 juta karena dia sudah mau dilelang. Akhirnya saya menyelamatkan. Saya juga tidak jadi bangun karena perjanjiannya itu 2 minggu sudah keluar sertifikat balik nama, sampai detik ini belum ada. Jadi makanya saya pernah hubungi bahwasanya biar uang saya saja dikembalikan. Semoga dia itu punya hati karena saya sudah menolong mereka. Itu namanya Antoriri di Palu, pas di depan SPBU Ampi Babo. Ya teman-teman. Jadi untuk itu teman-teman, kami hanya bisa menyarankan apa yang ada di gedung kami, tapi kami tidak menyarankan untuk mengikuti, tapi lihat situasi gedung Anda, karena yang tahu persis keadaan gedung ya itu Anda sendiri. Begitu. Jadi jangan hanya terfokus pada bilang, oh ini salah Twitter harus 321 231 apalah. Ini tidak ada Twitter di apa namanya? Tidak ada Twitter di Sirip. Ya, kecuali di Balok. Ya teman-teman, kecuali di Balok. Baru kita ada sirip kalau di Balok. Itu baru ada sirip kalau ada di Balok. Ini yang dikasih pindahkan di sini, ini ada di ujung Balok lagi ada apa namanya? Twitter. Tapi di sirip ini tidak ada teman-teman.
Nah, makanya saya bilang, mereka yang mengeluarkan bahasa harus Twitter begini, itu salah, wallet beginilah begitu, itu pemahaman mereka. Itu pemahaman mereka, dia memberikan edukasi berdasarkan yang dia tahu, bukan pengalaman. Saya katakan demikian bukan pengalaman, hanya dia tahu karena mungkin dari mulut ke mulut atau dari video ke video atau dari para guru-guru sebelumnya. Tapi mereka tidak pernah mempraktekkan secara teori. Nah, seperti ini real, ya. Tidak ada. Tapi alhamdulillah bisa lihat sekarang. Kalau mau seperti barangkali mau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Capek kita barangkali hitungnya ya. Capek hitungnya. Jadi begitu teman-teman. Saya rasa teman-teman bisa paham apa yang saya bilang, bahwasanya jangan suara yang sudah dipakai, maksud saya, kalau memang sudah direspon menginapkan, apalagi sudah membuat sarang. Di sini teman-teman, saya hanya mau ingatkan, jangan lagi rombak kiri kanan di dalam kalau belum banyak. Ya, ingat teman-teman, jangan rombak kiri kanan kalau memang belum banyak. Saya ulangi-langi, jangan rombak kiri kanan tata ruang maupun Twitter kalau kurang banyak. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu suhu dan kelembabannya. Ya teman-teman, suhu dan kelembaban. Karena bagaimanapun bagusnya tata ruang, kalau kelembaban tidak memenuhi kemauan alet, bukan kemauan kita ya, kemauan walet, itu pasti tidak akan berkembang biak. Karena di setiap anak akan menetas, akan pindah. Jadi akhirnya yang terlanjur buat sarang dalam gedung kita, itulah yang tidak pindah karena sudah terlanjur di dalam. Tapi berkembang agak susah karena setiap menetas, anaknya akan pindah. Begitu teman-teman. Jadi saya hanya bisa ingatkan seperti itu tentang ventilasi. Kenapa saya ventilasi 3 meter baru 1 buat ventilasi? Karena itu tadi, bagaimana bisa lembab. Karena perlu saudara-saudara semua ketahui bahwasanya terlalu banyak ventilasi itu apabila cahaya masuk, apabila matahari panas dan matahari masuk di gedung, itu akan susah keluar. Ingat ya teman-teman, dan bisa dipraktekkan, itu susah keluar kalau sudah masuk. Makanya biasa gedung sulit berkembang. Gedung sulit berkembang. Karena itu pernah saya rasakan. Dan saya pakai media air. Betul, ada bagusnya media air. Dan saya sampai sekarang saya masih pakai media air, tapi tidak sebanyak seperti itu. Dulu semua pakai ini. Tapi tetap, karena saya itu ventilasi banyak. Ventilasi itu 3 di sini. Kalau di Papua 9. Karena di sana itu angin tidak kencang. Panas tapi angin tidak kencang. Kalau di sini di Jeneponto sudah angin kencang, sudah panas pula. Makanya tidak bisa banyak ventilasi. Begitu teman-teman. Jadi bukan ventilasi itu perlu. Kalau misalnya mencari kelembaban atau mencari perkembangan, jadi kita lihat situasinya. Oh, ini bagaimana nih sarangnya, ya? Bagaimana perkembangan sarang? 3 bulan naik atau tidak? Saya ini alhamdulillah, bukan mau menyombongkan ya, tapi di sini kan saya memberikan edukasi, memberi semangat. Jadi saya harus mengatakan yang sesungguhnya. Semoga Allah mengampuni saya kalau memang ini salah. Ini alhamdulillah 5 kali panen. Pertama 60 buah. Saya lupa timbangannya. Tapi kemudian ke 3 bulan kemudian naik kurang lebih 1 kilo. 3 bulan kemudian naik lebih 1 kilo.
Kemudian keempatnya naik 2 kilo lebih. Terakhir kemarin bulan Mei itu 3 kilo 6 oz 45 gram. Ya teman-teman. Jadi karena saya ingin mau lagi lebih meningkat. Ini ya, makanya saya coba-coba pasang skat gantung ini teman-teman. Jadi ini saya tidak sarankan karena ini saya uji coba. Banyak para konsultan atau para senior mengatakan jangan tambah-tambah kalau sudah banyak. Tapi saya ingin tahu, ya teman-teman. Ini pakai skat gantung ini di ruangan pertama masuk, ya teman-teman. Ini pakai skat gantung. Ini baru saya, ya, belum ada 1 bulan. Jadi apabila nanti akhir bulan 8 atau bulan 9 saya panen nanti 4 kilo. Berarti belum ada perkembangan signifikan. Sampai 5 kilo belum. Karena saya panen terakhir 3,45. Nah, sudah 2 kali ini naik lebih 1 kilo setiap panen. Jadi makanya saya target ini 6 bulan. Kalau memang perkembangannya tidak naik 1 kilo dalam 6 bulan, berarti bulan ini harus 5 kilo. Ya, 5 kilo terus 7 kilo. Kalau dia tidak bisa mencapai 6 bulan kemudian 8-9 kilo, berarti ini saya bongkar ulang. Ya teman-teman, ini saya bongkar ulang. Saya tidak pernah takut bereksperimen. Bahkan ada yang nyinyir. Banyak yang nyinyir lah. Wah, ini kalau mau video itu, kalau buat video itu harus baru on. Ini cuma pamer. Loh, itu saya pikir orang berwawasan lemah atau memang ada rasa iri dengki dengan video saya. Atau mungkin merasa tersaingi. Karena saya berpikirnya begini. Bagaimana saya bisa memberi edukasi dalam artian perbandingan. Kalau di sini juga belum ada hasil. Apanya yang saya mau perlihatkan? Bahwasanya tidak seperti contohnya. Karena saya di Papua itu pakai 321 Twitter. Saya mau perlihatkan di sini bagaimana? Ini saya bisa perlihatkan untuk memberi edukasi bahwasanya di sini tidak ada sirip, ya. Tidak ada Twitter di sini. Demikian teman-teman. Karena sudah berhasil. Jadi saya meyakini apa yang saya lakukan. Dan saya juga memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang mau menerima bahwa ini contoh, ini real. Kita tidak mempunyai video editan, ya, seperti yang lain. Diedit sedemikian rupa, digambar supaya orang mau menonton dengan sarang yang syarat digambar. Katanya 3 tahun, ada yang 1 tahun. Tapi setelah berlanjut video, loh, biasa saja di dalam. Hanya bisa bilang ini tai. Saya tidak tahu ini kalau tai ini bagaimana. Sana lagi tai. Kalau ini tai terus. Ya teman-teman. Maaf teman-teman ya. Jadi ini kami ada menyapu di atas, suruh menyapu. Itu kami 3 bulan. Dulu 3 bulan. Sekarang tinggal 1 bulan. Ini telurnya mungkin tidak jadi atau bagaimana. Itu 3 bulan dulu, sekarang 1 bulan saya suruh sapu. Begitu teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa paham bahwa jangan lagi rombak kiri kanan gedung saudara kalau sudah ada menginapkan. Jangan lagi ganti-ganti suara kalau sudah menginapkan, apalagi membuat sarang. Jangan tergiur dengan postingan karena suara baru, suara ini, sampai Anda ingin mau ganti suara. Kasihan. Saya itu beli suara di gedung saya di Papua dari harga 2 juta sampai harga 300.000. Ya teman-teman. Jadi ada yang 2 juta saya beli, ada yang 1.500.000, ada yang 750, ada yang 500, ada yang 350, paling mula 300.
Karena itu tadi, saya juga mungkin seperti saudara-saudara yang selalu mau ganti, yang selalu mau lewat responnya godinya orang. Itu bukan jaminan saudara, bukan jaminan. Seperti juga banyak yang mengatakan, tidak perlu saya sebutkan namanya di sini, tapi banyak yang mengatakan, oh ini musim anakan, jadi tidak ada respon begini-begini. Sebenarnya teman-teman, kalau kita mau jujur, dalam perwaletan tidak ada musim anakan. Kalaupun tidak respon itu berarti bukan musim anakan, tapi mungkin mereka belum kenyang, jadi dia tidak bermain. Jadi dia terfokus cari makan. Tapi kalau kita berbicara anakan, tidak ada musim anakan. Karena kalau kita panen itu, saya berbicara sesuai fakta. Itu kalau kita panen, ada yang terbang, ada yang masih tak gantung, ada yang baru tumbuh bulunya, ada yang masih merah-merah, ada yang mengerang, ada yang bertelur. Jadi tidak ada musimnya anakan. Jadi saya itu panen di sini 1 kali 3 bulan. Jadi setelah itu panen 1 kali 3 bulan, itu saya panen lagi 3 kali berturut-turut 2 minggu 2 minggu. Karena saya di sini panen tetas, teman-teman. Kita panen tetas. Jadi menetas baru kita panen. Jadi tidak ada musim anakan. Logikanya di mana musim anakan? Kalau kita panen seperti di sini, saya panen 3 bulan baru panen. Setelah 3 bulan, 2 minggu, 2 minggu, 3 kali saya panen lagi. Karena tidak bersamaan menetas, tidak bersamaan terbang. Itu kalau gedung, kecuali mungkin gedung yang baru 2-3 sarangnya. Nah, mungkin, tapi mereka juga tidak jelaskan kalau gedung yang 2-3 sarang. Tapi kalau gedung yang sudah ratusan sarang ke atas, itu tidak ada musim anakan dalam gedungnya. Kalau musim respon, mungkin juga itu dia katakan musim respon karena tidak ada yang respon, kurang yang respon. Karena panasnya, walet jauh cari makan. Dan dia terfokus cari makan karena mungkin membuat sarang. Banyak hal lah sampai dia tidak respon. Karena lapar, karena dia harus kejar memenuhi kebutuhan anaknya. Begitu teman-teman. Jadi semoga bisa dipahami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan kalau video ini bermanfaat, semoga kita semua sukses. Amin ya Allah. Jadi silakan yang mau subscribe. Yang kurang senang di video ini silahkan unsubscribe. Jadi kalau ada memang yang mau komen, insya Allah kami jawab. Tapi yang belum terjawab pada video sebelumnya, karena itu tadi saya bilang kami tidak menjawab ulang-ulang pertanyaan yang sama, atau kami tidak menjawab pertanyaan yang sudah teruraikan di video-video kami. Oke teman-teman, dan mungkin ada satu hal lagi, ada yang tanya SPST pakai apa, heksa apa? Di sini kami tidak pakai heksa. Bisa lihat di gedung di video awal teman-teman, kita tidak memakai heksa. Kami pakai SP bambu runcing PS SP Arpajos 02. Sebenarnya kami sudah jawab, tapi tadi malam ada lagi pertanyaan seperti itu. Jadi kami kurang menjawab kalau pertanyaan yang sama sudah terjawab. Jadi ini semua dia bilang suara apa dipanggil atau di heksa. Kami tidak memakai heksa. Kami memakai panggil 2 bambu runcing PS Arpajos 02. Ya, jadi bambu runcing itu
editornya, nama FB-nya Daniel Albugisi. Terus apa namanya, inapnya saya pakai Permaisuri dan editornya juga Dani Albugisi. Tapi mohon sebelumnya teman-teman, kalau saya tidak bisa membagikan SP maupun SI, ya teman-teman, saya mohon maaf tidak bisa membagikan SP dan SI. Tapi saya minta agar menghubungi editornya, ya, hubungi editornya, karena supaya berkah teman-teman. Dan insya Allah harganya itu tidak menguras kantong, karena saya pernah beli sama mereka. Dan alhamdulillah selama saya pakai SP ini tidak pernah ganti, hanya menambah Arpajos 02, itu tambahan. Karena bagaimana bisa menarik. Jadi saya sarankan ulang agar SP yang pernah dipakai dan sudah merespon dalam gedung itu sendiri, jangan tergiur untuk mengganti walaupun tetangga bagaimanapun banyaknya bermain. Karena walet yang bermain di siang hari atau di pagi hari dalam gedung bukan berarti atau pasti banyak isi gedungnya. Orang masuk juga belum tentu menginap. Karena menginapnya walet itu tergantung dari suhu dan kelembaban. Jadi dia harus merasa nyaman. Aman itu adalah predator, ya. Jadi dia harus, makanya selalu dikaitkan bahwa dia harus aman dan nyaman. Amannya itu tadi, kelembabannya harus mencapai. Kelembaban mencapai, insya Allah suhu tidak terlalu panas. Begitu. Kalaupun manusia merasa panas, kan kadang-kadang itu kita berkeringat walaupun lembab. Sebab apa? Darah manusia dengan burung itu beda. Jadi itu perlu dicatat. Walaupun kita panas, belum tentu panas bagi walet, karena darah manusia itu berjalan begitu cepat. Akhirnya apabila kita itu kurang udara, kurang ventilasi seperti itu kepanasan. Tapi jangan mengikuti badan Anda, kalau perlu pakai tes supaya Anda lebih paham. Jadi jangan, saya ingatkan lagi, jangan saya sayangkan, saya merasa iba kasihan karena saya itu korban kurang lebih 1 M. Hanya banyak uji coba. Mungkin Anda tidak percaya, tapi bisa tanya-tanya Haji Harun di Papap, pengusaha hasil laut, hasil bumi. Bukan saya mau menyombongkan, tapi supaya Anda itu tidak merasa terbodohi. Karena saya banyak mengamati video, ujung-ujungnya diimbonya, dan memberikan pengertian yang simpang siur. Saya katakan simpang siur karena dari luar begitu gambar meyakinkan gedung begitu full, full dalam gambar itu, dalam gambar sampul videonya. Setelah menyusuri video, ternyata biasa-biasa. Karena mungkin itu suatu trik bagaimana orang tertarik menonton, karena memang tujuannya mencari uang semata. Mungkin semua kita ketahui bahwa YouTuber itu perlu subscribe dan jam tayang. Saya juga seperti itu. Tapi saya betul-betul ingin memberikan edukasi atau berbagi ilmu apa yang saya miliki. Semoga bermanfaat. Karena itu tadi, saya banyak korban sebelumnya. Semoga Anda tidak seperti saya. Agar tidak seperti saya, itu tadi, jangan ganti-ganti SP, jangan rombak kiri kanan,
Saya menambah ini, ya jangan sampai bilang teman-teman ini uji coba. Apabila berhasil akan saya buatkan video berikutnya. Kalau memang berhasil, dan saya akan memperlihatkan nanti berapa timbangan kalau saya jual nanti. Karena apabila tidak sesuai berarti ini saya buka ulang. Karena untuk apa saya buat kalau merugikan. Tapi saran saya teman-teman, kalau apalagi kasihan yang masih galau, kasihan, jangan coba-coba semata-mata mengikuti video-video, apalagi ya, tapi ya sebagai manusiawi terlalu percaya kadang-kadang karena kita mungkin itu orang Indonesia, sifat ingin taunya tinggi. Begitu apalagi orang sudah terkenal, begitu mudah percaya. Apa yang dia katakan selalu menganggap benar. Tapi orang baru seperti saya mungkin saja banyak yang ragu. Tapi itu hak Anda semua. Tapi insya Allah saya berbagi karena Allah. Saya berbagi dengan ikhlas karena Allah. Saya memberikan edukasi seperti ini hanya faktor prihatin, terutama prihatin diri saya sendiri karena banyak korban, dan saya ingin semua petani berhasil, tidak jadi korban seperti saya. Ya teman-teman, semoga Anda semua berhasil. Dan mungkin kepanjangan video saya, saudara-saudara, saya mohon maaf. Kalau begitu saya akhiri video saya. Semoga ini bermanfaat, dan mohon dukungannya kalau memang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya silahkan unsubscribe. Dan apabila ada komen-komen yang istilahnya memberi sanggahan yang simpang siur, berarti itu saya blokir. Mohon maaf teman-teman, karena saya tujuannya memberi edukasi. Jadi kalau teman-teman ada, karena memang ada itu inisial L yang dia balas komen saya di komentar di beranda saya bahwasanya ini nomor WA saya, itu makanya saya katakan sama mereka, silahkan Anda unsubscribe. Kalau Anda mau menjual jasa di sini, atau kalau tidak, kalau Anda tidak memberi jawaban 1 kali 24 jam, berarti Anda saya blokir. Dia tidak jawab, tapi yang dia jawab dia lari kemana-mana. Ada jawaban, tapi jawaban yang saya tanyakan tidak dijawab, tapi dia balik memberi pertanyaan. Kira-kira kalau memang Anda merasa hebat, itu dia katakan sama saya. Kalau Anda merasa hebat, yang paling utama dalam gedung walet SP atau apa? Saya anggap ini kok pertanyaan aneh. Dia kan mengatakan bahwasanya ada kekurangan elemen, dan di sini perlu dipahami bahwasanya ini kita memberi edukasi. Terus dia mau tanya jawab. Jadi saya bilang silakan Anda unsubscribe, kalau tidak Anda saya blokir. Dengan terpaksa saya blokir, dan alhamdulillah sudah 2-3 orang saya blokir. Karena apabila ada pernyataan atau komentar yang menyimpan, itu saya tidak segan-segan memblokir. Oke teman-teman, saya mohon maaf kalau saya agak kasar. Semoga bermanfaat, dan silahkan tinggalkan jejak. Karena Anda subscribe itu, Anda bunyikan lonceng, Anda tidak bayar, gratis loh, tidak dipungut bayaran. Cuma keuntungan Anda bisa mengetahui bahwa ada video dari saya, itu saja, bukan Anda bayar. Jadi jangan salah pengertian dalam subscribe. Begitu teman-teman. Jadi kalau saya juga misalnya bisa monetisasi, berarti saya bisa lanjut memberi edukasi kepada seluruh petani Indonesia. Semoga semua berhasil. Dan insya Allah kalau berlanjut berarti insya Allah kita semua dapat amal. Insya Allah. Yang penting dengan ikhlas. Karena sesuatu yang diterima oleh Allah adalah keikhlasan.
bukan karena banyaknya, tapi dengan keikhlasan. Demikian teman-teman, mungkin kepanjangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua petani, seluruh petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.